Pesan dari Ka'bah untuk negeri bahari, negeri maritim. Penanda negeri bahari itu adalah sudut air. Untuk itu perlu penjelasan apa itu sudut air. Sudut air itu 104,5 derajat. Sudut yang dibentuk oleh dua hidrogen pada atom oksigen. Nah, di surga itu penduduknya pakai gelang dari emas dan mutiara. Mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara. Surat 22 ayat 23. Model gelang di surga itu sudah kita temukan. Kita namakan permata sholat. Nah, ini dia. Permata sholat. Di sana ada rumus sholat. Subuh, zuhur, wusto, maghrib, isya. Di situ ada penanda. Surat ke-43. Surat ke-28. Nah, di sana ada penanda 43 dan 28. 28 itu dibuka dengan to sin mim. 43 itu oleh hamim. Antara 28 dan 43 ada bilangan 16 digit. Penanda bolak-balik seperti sa'i antara Safa dan Marwah. Sebelumnya 24434 ini habis dibagi 19. Kalau dibalik habis dibagi 7 dia. Di daerah antara 28 dan 43. Nah, bilangan merah ini 6, 1, 1, 6, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3 itu 16 digit habis dibagi 19 sehingga ada gerakan arah ke sini. Jadi batasnya 43 dan 28 ini. Ini sudah kita temukan sejak tahun 92 ini udah ada. 16 tahun kemudian baru kita temukan, oh ternyata kalau dibalik juga habis dibagi 19. Sehingga ada gerakan ke sana. Nah, ini yang gerakan bolak-balik ini yang kita katakan sa'i dia. Antara Safa dan Marwah.
Jadi ada model sa'i di permata sholat ini. Gelang di surga. Mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang, dari emas dan mutiara. Model itu bisa kita temukan di Ka'bah. Model itu bisa kita temukan di Ka'bah. Mari kita ke Ka'bah. Model yang ditawarkan Ka'bah. Kita bagi 9 ini. Ini juga dibagi 9. Jadi bagi 9, bagi 9. Ini ayatnya mengatakan bahwa Ka'bah itu pengenal untuk alam semesta. Wa hudal lil alamin. Nah, jadi ini dia model yang ditawarkan Ka'bah. Model yang ditawarkan Ka'bah. Ini awal tawaf 1 di sini. Nah, 9 ini pintu tobat namanya. Nah, maka itu surat tobat nomor 9. Nah, ini satu putarannya 32. Ini kode sujud. Maka surat sujud itu nomor 32. Ini dia pintu tobat ini 9. Ini awal tawaf. Kode sujud 32. Surat sujud nomor 32. Untuk mudahnya kita pindahkan ke sini supaya kode sujud ini enak lihatnya. Pintu tobat di sini, awal tawaf di sini. Tiga dua itu satu putaran. Nah, Anda bisa lihat surat sujud nomor 32. Nah, surat At-Taubat nomor 9. Ini dia 9 pintu taubat. Satu putaran 32. Nah, dia seperti ini. Jadi kalau kita bikin roda gigi 17, bolak-balik, filenya 32. Nih, dia jalan dari sini nih, 17, dia balik ke 16. Nah, balik ke sini, kemudian di link dia ke satu lagi. Filenya ada 32. Nah, itu dia.
filenya 32. Ini dia, filenya 32. Anda bikin PowerPoint-nya 17, dia balik lagi. Dia balik ke 18. Tapi sampai dia di 2, dia selesai karena dia di link ke 1 lagi. Jadi 32 dia. Jadi kalau Anda bikin PowerPoint-nya, filenya cuma 32. Dan itu ada ayatnya mengatakan beredar ke kanan dan ke kiri itu adalah bersujud. Ternyata filenya kalau kita bikin dengan PowerPoint 32. Itu alasan mengapa surat sujud nomor 32. Nah, sekarang kita pindah supaya gampang melihatnya dari sini 9, supaya kita bisa melihat kode sujud 32. Itu model yang ditawarkan oleh Ka'bah. Itu dia, model yang ditawarkan Ka'bah. Kode sujud 32. Nah, karena ini petak, nanti kan gelang di surga itu kan bulat, melingkar. Jadi kita harus bikin model melingkarnya, bentuk bulatnya. Nah, bentuk bulatnya ini adalah seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Di lingkaran pertama kita ganti arahnya. Jadi 1 dari sini, 16 sampai sini. Nah, lalu ini kan dari Ka'bah, lalu 32 kita teruskan ke lingkaran 2. Kita teruskan. Ini dari Ka'bah, pesan Ka'bah untuk negeri Bahari. Bentuk bulatnya dari Ka'bah. Nah, di lingkaran kedua ada 24. Ya, 24 ada 1. Nah, ada 24. Kalau kita keluar dengan 25, lalu kita lanjutkan di lingkaran ketiga. Kita tandakan 43. 43 ini dibuka dengan hamim. Sama dengan yang di permata sholat. Nah, 43 ditandakan. Kita lanjutkan sampai 50 kembali ke 1. Karena sistem bekerja di waktu 50. Maka setelah 50 adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke lingkaran kedua. Tiba di 28. Nah, ternyata di sini sudut air 104,5. Ini informasi dari Ka'bah. Nah, karena ini dekat, ini menginformasikan sofa. Nah, itu dia sofa kan dekat. Jadi ada lingkaran di sini. Marwah jauh. Ada sudut air. Nah, ini dikatakan sofa dan marwah sebagian dari syiar Allah. Jadi kita mengerti mengapa Siti Hajar ditinggal di tempat tidak ada air. Agar ia lari-lari dengan moto cari air. Ternyata di sini ada sudut air.
Itu model dari Ka'bah. Itu model dari Ka'bah. Itu model yang ditawarkan Ka'bah. Itu model yang ditawarkan Ka'bah. Itu tadi model yang ditawarkan Ka'bah. Karena Ka'bah itu pengenal untuk alam semesta. Itu tadi model yang ditawarkan Ka'bah. Negeri bahari. Hingga apabila datang urusan kami dan mendidih lubang cahaya. Lubang cahaya ini maknanya adalah Probolinggo. Dari Trawas itu cuma 50 km. Tempat kapal Nabi Nuh dibuat itu di Trawas. Tempat Tanur itu di Bromo. Nah, itu dia Tanur. Ternyata di situ ada sudut air. Nah, itulah dulu kala marwah seperti itu, sofa seperti itu. Pintu air. Sudut air. Kembaran sofa, kembaran marwah. Nah, jaraknya 8.000. Dia bisa kasih informasi 8.000. 614. Negeri bahari. Itu dia sudut air. 104,5 derajat. Nah, dapat ditulis di buku ini, buku kimia ini. Nah, hidrogen itu juga menginformasikan 43 dan 28. Itu informasi tentang hidrogen. Kalau kita zoom permata sholat ini, kita mengerti mengapa ada 2, maka mengapa ada 3. Karena di sana tidak dibuka dengan huruf. Jadi dia tidak ada permatanya. Nah, kalau kita kembalikan dia, artinya kita pasang aja nomor tidak pakai huruf mahkota. Jadi ada 100 dia. Nah, ini dinamakan permata Al-Quran. Nah, disinilah kita temukan sudut air itu secara eksak. 29/100 kali 360. Cuma sudut air di surga 104,4, bukan 0,5. 29 itu kita zoom ya. Nah, 29 Anda bisa hitung. Sehingga terjadi bilangan 29 dan 71. Nah, ternyata darat dan air itu berbanding 29 dan 71. Nah, 28 tambah 43 itu 71. Surat Nuh itu nomor 71, ayatnya 28. Kalau kita balik dia seperti itu, gunung ada 71. Ini piramida 286. Piramida 286. Kenapa? Karena alif lam mim itu bobot hurufnya 71. Jadi ada gunung yang mengeluarkan air. Di atasnya ada air. Itu adalah Bromo.
terdengar karena dekat cuma 50 kilometer ketika tanur itu mendidih. Negeri Bahari, pesan dari Ka'bah. Itu pesan Ka'bah untuk negeri Bahari. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.